Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfansyah Channel. Oke, di kesempatan malam hari ini kita akan belajar menggulung. Nah, maksudnya itu saya memenuhi requestnya para pemirsa. Nah, ini cara menggulung strom PAC 5 ampere dengan baik dan benar tanpa harus menyilang-nyilangnya ya. Nah, oke, kita lanjut di ukuran kokerannya. Untuk lebarnya di sini saya menggunakan 2,7. 2,7 untuk kokeran ya, tengah besi kern. Nah, tengah besi kernnya ini. Nah, ini tengah besi kernnya dapat ukuran 2,6. Nah, jadi di kokerannya itu kita kasih 2,7 agar tidak susah pada saat memasukkan besi kern. Untuk ketebalannya di sini saya menggunakan 2 cm pas ya. Untuk tebalnya 2 cm pas. Sebelum kita menggulung kawat primernya, kita siapkan kertas prespan atau kertas mika anti panas. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kertas prespan atau kertas mika anti panasnya. Nah, itu sebelum kita menggulungnya kita siapkan kokerannya dulu ya. Nah, ini kertas ini banyak dijual di toko-toko spare part kawat, penjual kawat itu banyak ya. Tinggal bilang saja beli kertas prespan. Nah, ini nggak bisa pakai kertas lain ya, kertas-kertas bungkus nasi itu nggak bisa ya, nggak boleh, nggak wajib itu, harus menggunakan kertas prespan atau kertas mika anti panas. Nah, oke, lanjut langsung kita penggulungan kawat primernya. Nah, untuk ukuran kawat primer di sini saya menggunakan 1,5 mili. Nah, 1,5 mili ini anti drop dan bertenaga. Nah, oke, kita lanjut di penggulungan primernya ya. Nah, ini primer 1,5. Simak terus cara pelilitannya atau cara penggulungannya agar kalian tidak gagal paham dan akhirnya bertanya-tanya. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita gulung. Ini saya pelan-pelan cara gulungnya agar kalian cepat mengerti. Ya, oke, langsung kita gulung ya. Kita awali dari belakang sini lur ya, dari belakang ya, ini agar tidak nyilang-nyilang lagi nantinya. Oke, langsung kita beri lem Korea agar mudah pada saat penggulungannya ya. Terserah mau pakai lem jenis apa, yang penting cepat kering. Nah, kita beri lem Korea, ditetesi. Nah, oke, kita gulung pelan-pelan ya, pelan-pelan saja karena ini kawatnya besar. Jadi agak sedikit susah pada saat penggulungannya itu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9,
10, 11 hub. Nah, ini sudah 11 lilit. Nah, kita akhiri di sini ya, kita akhiri di sini lalu kita jadikan CT primernya ya, CT primernya. Ini pelan-pelan saja agar kalian mengerti. Nah, ini kita hitung lagi supaya tidak keliru atau berlebihan untuk kawat primernya. Nah, dan untuk kawat primer ini nggak harus 1 sub bagi 2, itu nggak harus. Kalau untuk trafo 3 ampere ini juga bisa diaplikasikan. Kalau nggak cukup 11 CT 11 itu kalian tumpuk di atasnya saja, tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, oke, kita tetesin lem koreanya lagi. Lalu kita tekuk ke bawah untuk CT primernya. Nah, untuk CT primernya, nah seperti ini ya lur ya. Nah, ini harus rapat ya, harus rapat agar hasilnya lebih maksimal. Nah, oke, lanjut kita lilit lagi lilitan yang kedua untuk primer. Nah, ini saya siapin dulu kawatnya. Nah, seperti ini ya. Ini jadi CT primer. Nah, CT primer. Dan untuk setiap penggulungan itu kalau mau anti air, kawan-kawan di sana bisa memberinya serlak ya, serlak insulating furnace anti air. Nah, itu banyak di toko-toko penjual kawat. Biasanya kalau di tempat saya itu ya banyak dijual. Oke, langsung saja kita gulung pelan-pelan lagi untuk kawat yang kedua. Nah, ini primer. 1, nah, sambil dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, harus benar-benar rapat ya agar hasilnya maksimal. 6, nah ini sudah 6 lilit. Lanjut terus sampai 11 sub ya. 7, tanganku nganti pegel. 8, 9, 10. Nah, 1 kali lagi ini sangat-sangat ngepas ya. 11 hub. Nah, 11 hub. Nah, kita akhiri di sini. Kita akhiri ya. Kita tarik rapat-rapat. Lalu kita tetesin lem lagi ya. Kita cari posisi yang pas. Ini untuk primernya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau tidak cukup primer 11 sub untuk 1 sub itu kalian tumpuk di atasnya, nggak masalah. Nggak masalah sama sekali ya. Untuk hasilnya pun tetap akan maksimal lur ya. Tidak ada kendala ngomong, aduh nggak boleh kalau 1 sub harus ditumpuk di atasnya. Itu nggak boleh. Nah, itu omong kosong. Ditumpuk pun nggak apa-apa ya. Hasilnya pun tetap maksimal karena saya sudah mencobanya. Makanya saya berani ngomong seperti itu. Kalau nggak maksimal ya saya bilang nggak maksimal. Hanya di channel ini ya yang belak-belakan tentang setrum ikan. Tidak ada yang namanya rahasia-rahasiaan. Nah,
Oke, lanjut kita kasih solasi bakar. Kita beri solasi bakar atau selongsong, nah, selongsong kawat email. Di sini saya menggunakan solasi bakar. Nah, kita bakar dulu, Lur. Ini banyak yang nggak paham, soalnya iya ya, kawat primernya nggak cukup 11 sub katanya. Itu solusinya gimana? Solusinya ya ditumpuk di atasnya, nggak masalah. Nggak masalah. Kalau ada yang ngomong nggak boleh, itu omong kosong. Oke, lanjut kita tetesi lem Korea lagi supaya merekat dengan sempurna. Pelan-pelan saja ya. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita beri minyak. Nah, minyak anti air. Nah, oke, lanjut. Nah, ini minyaknya ya. Ini saya kasih dalam botol teh pucuk. Ini insulating furnace atau serlaknya. Nah, kita olesin di setiap gulungannya. Ini mencegah kebocoran pada kawat email. Nah, mau baik itu primer ataupun sekundernya, ini agar tahan air ya. Selain tahan air, ini juga merapatkan setiap gulungan supaya melekat dengan sempurna. Nah, ini kita beri serlak ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan menggulung kawat feedback. Nah, ini perhatikan cara saya menyimpan kertas prespan atau kertas mikanya ya. Ini bertujuan agar lilitan sekunder itu mencapai 8 sub. Nah, ini kita simpan di pertengahan ya, pertengahan besi keren atau kawat email ya, pas tengah-tengahnya terapu. Jangan di pinggir. Kalau di pinggir itu nanti menghalangi besi keren. Itu nanti cara masukin besinya susah kalau pas penyambungan kertas prespannya itu di samping ya. Jangan, usahakan pas di tengah-tengah atau di belakangnya. Nah, seperti itu. Simak terus ya. Ini serlaknya belum kering. Ini kertas prespannya susah mau lengket. Kita tetesi lem Koreanya lagi, Lur. Oke, lanjut kita gulung kawat feedbacknya. Nah, ini kawat feedbacknya saya menggunakan ukuran kawat 06. Nah, seperti ini. 06 ya, 06. Ini bisa menggunakan 06, 07 atau 08, terserah. Nah, tapi kalau andalan saya itu menggunakan 06 atau 07. Nah, ini untuk feedback bisa menggunakan 6 atau 7 ya, 6 atau 7 sampai 8. Kalian bisa bedakan nanti ya, mana yang lebih jos. Nah, itu yang kalian gunakan. Tapi kalau andalan saya itu menggunakan 7 CT7 untuk kawat feedbacknya. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja kita gulung. Kita gulung, Lur ya. Pelan-pelan saja agar yang nyimak itu cepat memahaminya. Sekali nonton, yang benar-benar nonton itu langsung bisa. Nggak perlu waktu lama-lama lagi. Ini bukan sekedar tutorial tok ya, ini ukuran kawat dan cara penggulungannya itu real.
Nah, ini ukuran kawat yang benar yang saya gunakan, ini kawat-kawat andalan saya. Oke, langsung kita gulung. Perhatikan ya cara penggulungannya dan cara tata letak kawat feedbacknya itu di mana tadi itu kalian simak dengan baik agar tidak gagal paham. Ini saya mau menggunakan 7 lilit ya, 7 CT7 untuk feedbacknya. Simak lur ya, pelan-pelan saja, alon-alon mawon mas. Oke, ini sudah 7 sap. Kita akhiri ya, kita potong di sini. Nah, ini 7 sap ya. Oh, 7 sap, sorry. Ya, 7 lilit. Kita tekuk ke atas. Ini untuk CT feedbacknya. Nah, untuk CT feedbacknya. Jangan lupa kita tetesi lem lagi. Kita tetesi lem lagi ya, agar kuat. Lanjut di pelilitan feedbacknya ya, lanjut di pelilitan feedbacknya. Nah, ini kita bengkokkan dulu. Ini jangan salah simpan ya, atau salah cara melilitnya. Ini harus benar-benar mantap, ini perhatikan makanya agar kalian tidak gagal paham. Oke, kita tetesi lem lagi. Nah, lanjut kita akan menggulungnya pelan-pelan saja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Hup. Nah, hup. Nah, ini sudah dapat 7 sap ya. 7 lilit. Kok salah terus tolak aku ngomong. 7 lilit. Nah, kita akhiri lalu kita tekuk ke bawah ya. Nah, ini untuk feedback. Jangan lupa diberi lem Korea. Kita lipat ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita potong. Kalau yang nonton itu sabar ya, sabar. Ini tutorialnya lama. Tujuannya agar kalian benar-benar paham ya. Jadi saya pelan-pelan saja supaya yang nyimak itu benar-benar berhasil, langsung punya strum ikan andalan. Nah, ini saya gulungnya pelan-pelan agar mudah dipahami dan dimengerti. Nah, kita bakar-bakar dulu. Ini solasi bakar. Selongsong kawat emailku itu habis, jadi saya pakai solasi bakar aja. Ini kurang rapet, saya tetesin lem lagi ya. Sabar.
Usahakan kalau melilit itu yang rapi ya, yang rapi. Oke, selanjutnya kita beri insulating varnish. Nah, ini supaya kuat dan tahan air. Nah, jangan diminum. Nanti orangnya bisa tahan air juga nanti kalau diminum. Nggak boleh ya. Ini jangan sampai keliru ya, kita hitung-hitung lagi. Siapa tahu ada yang terlewatkan, ada yang berlebihan atau yang kurang, itu kita harus benar-benar teliti dalam pelilitannya supaya hasilnya itu maksimal. Oke, lanjut. Ini minyaknya. Kita beri minyak insulating. Ini pesanannya orang ya, ini sudah ada yang pesen. Ini saya baru melilitnya. Sebenarnya itu saya mau ngelilit langsung, cuma berhubung saya ingat ada yang suruh mau tutorialkan, jadi saya sempat-sempatkan membuat video tutorial cara pelilitan sepul strom ikan 5 ampere. Nah, perhatikan itu saya nempelin kertas prespannya di tengah-tengah terapung agar sekundernya nanti itu cukup di 8 sap. Nah, ini harus rapat, benar-benar rapat ya. Yang mau bertanya-tanya silahkan ya, silahkan. Atau ada yang mau pesan strom ikan sama saya itu silahkan ya. Hubungi WA saya saja, langsung bicara dengan orangnya ya. Irfan Syah. Nah, tanpa melalui anggota-anggotaan itu opo ribet mumet gue. Nah, ini langsung bicara sama saya. Kita gunting. Nah, ditetesin lem lagi. Oke, sekarang tinggal sekundernya, pelilitan sekunder. Nah, ini. Nah, ini yang jadi primadona. Nah, ini sekundernya saya menggunakan kawat email 04. Nah, ini sangat dahsyat dan sangat tajam sekali. Kalau untuk ikan nila itu aduh, tidak ada apa-apanya ikan nila itu ya. Langsung kelepek-kelepek. Nah, ini saya mau pakai 6 ya, 6 sap di low-nya 6 sap, high-nya nanti di 8 sap. Nah, ini kita bakar dulu lur. Kita bakar dulu ya. Pelan-pelan saja. Nah, ini perhatikan ya cara melilit sekundernya. Ditetesin lem Korea lagi. Sabar kalau nonton video itu. Kalau memang orangnya pengen pinter bikin strom ikan itu ya, kalau nyimak video ini tuh harus sampai selesai.
Ini tutorial sesungguhnya karena lama. Ini saya gulungnya pelan-pelan. Nanti kalau saya gulungnya cepat-cepat, kalian juga yang susah, yang repot. Untuk sekunder di sini saya tidak menggunakan hitungan. Nah, itu saya tidak menggunakan hitungan ya. Di sini saya pakai hitungan sub saja. 1 sub, 2 sub, 3 sub, bukan hitungan lilitan ya. Nggak perlu, nggak usah. Karena ini trafo setrum ikan, bukan trafo PLN. Nah, kalau trafo PLN baru kita mengandalkan hitungan lilit. Nah, karena kalau salah nanti bisa terbakar atau menjeplak kilometernya. Itu kalau untuk trafo PLN. Tapi kalau untuk trafo strom ikan, nggak perlu pakai hitungan, nggak usah, nggak perlu kalau saya itu. Oke, langsung kita lanjut di penggulungan sekunder. Nah, ini baru dapat 1 sub. Nah, perhatikan itu ya. Nah, itu saya berhentinya selalu di pertengahan trafo agar nanti pada saat memasukkan besi kerennya itu enggak susah. Kita beri insulating lagi atau serlaknya. Nah, dioles-oles ini agar kuat dan tahan air. Ini mencegah kebocoran pada sekunder maupun primer. Oke, lanjut di sub yang kedua. Lur. Ini sampai selesai nanti saya perlihatkan hasilnya ya. Nah, di depan saya itu sudah ada rangkaian strom ikan PAC. Tinggal nunggu teraponya. Hari ini kita menggulung. Nah, besok saya tutorialkan cara memasukkan besi keren sekaligus memasukkan ke rangkaian strom ikan kita. Nah, jadi bertahap ya. Alon-alon mawon. Jangan bilang saya banyak bicara. Justru yang banyak bicara itu lebih jelas pengalamannya. Membagikan ilmu itu tidak salah-salah ya. Hanya di channel ini yang belak-belakan membahas setrum ikan. Mulai dari cara pelilitan sampai perakitan. Kalau di channel lain belum ada sejujur ini. Semuanya serba dirahasiakan. Tapi kalau saya nggak ada yang namanya rahasia-rahasia. Oke, lanjut di sub yang kedua. Lanjut di sub yang kedua, lur. Yang nonton sampai ngantuk ini.
tapi ya nggak boleh tidur dulu. Ini demi kalian juga supaya paham dan mengerti ya. Banyak yang suruh request, tapi baru kali ini ya, baru hari ini saya mentutorialkannya ya di Perstory saja, karena saya itu kalau siang kerja, malam baru megang-megang setrum seperti ini. Lanjut, kita tetesi lem lagi. Seperti biasa, kita olesi insulating furnace-nya, insulating furnace, agar kuat dan rapat. Ini sudah sap yang kedua ini ya, sap yang kedua. Ini sebenarnya saya punya lampunya untuk pengering serlak, tapi kalau untuk tutorial nanti lama ya, ribet. Oke. Lanjut di sap yang ketiga, sap yang ketiga ya. Ini tanpa di skip videonya ya, ini benar-benar video real asli. Yang benar-benar nonton itu insya Allah langsung pinter, langsung berhasil. Oke, lanjut di sub yang ketiga. Nah, ini sudah dapat
3 sap ya, 3 sap. Kita tetesin lem lagi. Kita beri minyak insulating furnace lagi. Ini no skip, pokoknya real asli. Sekarang lanjut di sap yang keempatnya. Nah, ini sap yang keempat. Untuk tata letak kertas prespannya harus di tengah ya, pokoknya tetap di tengah-tengah besi trapo agar dapat lilitan yang sempurna. Pelan-pelan saja. Ini suara alat penggulungannya nggak bersuara ya, saya nonaktifkan supaya kelihatan dan jelas saya ngomongnya. Oke, lanjut di sap yang keempat. Harus bener-bener rapet ya, ditarik dengan kencang. Nah, ini dapat 4 sap. Sekarang kita beri lem Korea lagi, tetesin lem, dan begitu seterusnya sampai akhir ya, sap yang terakhir. Kita beri olesi ya, kita olesi dengan rata.
Lanjut di sub yang kelima. Nah, ini sub yang kelima. Lanjut kita gulung lagi. Kalau ada kerenggangan usahakan dirapatkan. Hup, nah ini sudah dapat 5 sub. Nah ini ya, dapat 5 sub. Diolesin serlak lagi. Jangan bosen yang nonton ya. Nah ini kita jadikan low. Kita jadikan CT ya. Kita jadikan CT. Ini dipersori, bukan 6 sub ya, tapi 5 sub. Di 5 sub untuk low-nya. Di 5 sub apa 6 sub ini tadi saya lupa. 6 sub ya. Nah, seperti itu. Simak baik-baik. Ini terserah kalian mau pakai 7-nya dijadikan low. Nah, nanti high-nya di 8 sub bisa, atau low-nya di 4 sub, high-nya di 8 sub juga bisa, terserah suka-suka kalian mau dipakai berapa. Di 5 sub atau 4 sub atau 6 sub, 7 sub low, high di 8, terserah. Tanpa high dan low juga nggak apa-apa, langsung digaspol saja.
gak masalah ya lur ya. Langsung ini kita beri lem lagi. Lanjut di sub yang ke-7. Pelan-pelan saja lur. Oke. Selanjutnya kita beri lem. Nah, sabar, ini sudah mau selesai ya. Ini tinggal hasil akhir pelilitan akhir ya di 8 sub. Nah, jangan lupa insulating furnace-nya harus tetap dipakai agar tahan air. Ini sub yang terakhir ya. Sabar. Kependekan ini kalau saya motongnya ini. Kependekan lur. Kesusahan ini. Oke, lanjut di sub yang terakhir.
Oke, hook. Nah, ini yang terakhir ya, ini sudah yang terakhir. Akhirnya ya lur ya, ini sudah selesai. Untuk hasil akhirnya nanti saya akan perlihatkan ya. Untuk pemasangan besi keren trafonya di video selanjutnya ya, sekaligus kita akan memasukkannya di rangkaian strom ikan kita. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, ini penampakannya seperti ini ya. Kita beri lem lagi kalau kurang kuat ya. Nah, sangat rapat. Nah, itu hasilnya sempurna lur. Nah, ini tinggal kita lapisi lagi. Oke, ini sudah jadi trafonya ya. Ini yang baru-baru kita lilit tadi. Nah, hasil akhirnya itu seperti ini. Nah, ini primernya 1,5 ini ya. 1,5 11 CT11. Untuk feedbacknya ini dapat 6 CT6 atau 8 CT8. Ukuran kawat 06. Nah, 06 untuk sekundernya seperti ini. Nah, ini sekunder awal ya. Ini ukuran kawatnya 04 atau 05 ya. Nah, ini kita lilit sampai 6 sap. Habis 6 sapnya itu kita lipat dijadikan CT. Ini untuk low-nya ya. Nah, ini untuk low. Lalu kita gulung lagi sampai 8 sap. Nah, akhir lilitan ini untuk high-nya. Ini nanti untuk high-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini, pas-pasan ini. 8 sap itu ngepas sama besi kerennya ya. 8 sap itu pas dan sangat pas sekali. Ini besi kerennya. Nah, ini kita tinggal kasih masuk aja gini ya. Seret. Nah, seperti ini. Nah, ini 8 sap dan ngepas. Longgar. Seperti ini. Oke, hanya seperti itu ya. Selamat mencoba. Hari ini kita menggulung, besok kita lihat cara pemasangan besi keren langsung dan menyambungkannya ke rangkaian strom ikan kita. Oke, saya Irfansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.